bersama-sama untuk merasakan kehadiran Tuhan dan bersekutu di dalam Tuhan. Biarlah lewat langit dan bumi pujilah Tuhan, kita mensyukuri keagungan Tuhan yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dunia, Tuhan yang sudah mati lalu bangkit kembali, Tuhan yang sudah naik ke sorga dan akan turun lagi ke dunia untuk yang kedua kalinya. Apakah kamu sudah mempersiapkan dirimu? Datang kepada Tuhan, berdoa, dan memerlukan Dia setiap saat, setiap waktu, setiap jam. Apakah kamu sudah melakukan itu? Ya Tuhan, tiap jam. Engkaulah yang memberi
sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini setiap kami Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh Tuhan, karena sungguh dalam kehidupan kami sangat-sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. LAI ngasih judul kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan juga nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga mendengar, merenungkan, juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke teman-teman, mengawali renungan hari ini saya mau cerita sedikit tentang aku pas SD atau SMP gitu ya. Pas SD SMP itu percayalah bahwa aku pernah ikut pertandingan bola voli. Asik. Jadi waktu pertandingan bola voli pas SD dan SMP, kami memang waktu itu belum tahu kapan ada pertandingannya gitu ya, tapi kami selalu latihan bareng. Kami selalu latihan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, sehingga ketika pas nih misalnya ada mendadak, 17 Agustus ada pertandingan voli. Nah, kami udah ready. Kami udah siap untuk bertanding karena udah prepare
gitu ya. Ada pertandingan, nggak ada pertandingan kami udah prepare gitu. Tapi pernah sekali 6 bulan belakangan kami nggak latihan teman-teman. Latihan tapi jarang-jarang, kadang semua semua teman-teman datang, kadang ada juga yang nggak datang, atau pernah sekali kami nggak latihan sama sekali, 2 atau 3 kali. Dan percayalah ketika ada pertandingan gitu ya, terus kami ya udah wes, kan udah biasa main, udah pernah menang dan sebagainya, ya udah kami main. Padahal kami nggak latihan dengan baik, gitu ya, nggak full squad. Tapi keyakinan itu langsung runtuh teman-teman. Jadi ketika pertandingan kami langsung auto buyar gitu ya, langsung kalah telak lagi, kalau nggak salah tuh langsung 3 babak di babat habis, jadi langsung kalah teman-teman. Karena apa? Karena kami nggak prepare dengan baik, kami nggak ready, kami nggak siap gitu ya, karena latihannya bolong-bolong, karena ngobrol pun jarang sih waktu itu. Nah teman-teman, makanya penting sekali untuk selalu siap, makanya penting sekali untuk selalu ready gitu ya. Dalam konteks ini ketika bermain volley ada pertandingan, ketika kita udah ready, kita latihan terus, maka kapanpun ada pertandingan kita siap dan harusnya bisa menang gitu ya. Nah hal yang serupa juga Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu ready, selalu siap teman-teman. Nah 2 perikop yang tadi aku bacain itu bicara tentang khotbah akhir zaman. Kalau lihat pasal 13 itu berbicara tentang khotbah akhir zaman. Dikatakan bahwa kita harus ready kalau waktunya datang. Kalau waktunya datang ya, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali kita udah harus ready. Gak ada waktu untuk bermegah, untuk berleha-leha gitu ya. Kalau case di dalam pasal ini, kasus di pasal ini, para murid waktu itu sangat bangga dan sangat amazed dengan bangunan-bangunan bait suci. Dinding yang kokoh, batu-batunya yang mantap begitu ya, yang sangat bagus. Itu buat mereka bangga dan nyaman, merasa aman gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di pasal 13, tapi Tuhan Yesus bilang semua itu bakal runtuh, gak akan ada satupun yang tersisa. Jadi Tuhan Yesus bilang pada waktu saatnya tiba, semua akan runtuh, semua akan hancur. Nah teman-teman, murid-murid langsung sadar, oh ini berarti Tuhan Yesus lagi ngomong tentang akhir zaman. Ini berarti Tuhan Yesus lagi ngomong dia akan menyatakan kekuasaannya, gitu kan. Jadi mereka langsung takut dan mereka nanya, karena mereka mau siap-siap, tapi mereka nanya, Tuhan kapan itu akan tiba. Tapi yang menarik begini, ketika murid-murid tanya kapan Tuhan waktu itu datang, dikatakan di ayat 32 tidak ada seorang pun yang tahu, gak ada satupun yang tahu. Bahkan anak di sini A-nya kapital teman-teman, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun gak tahu kapan waktunya itu. Kapan dia akan datang kedua kali dia gak tahu. Hanya Bapa saja, hanya Bapa yang tahu teman-teman. Karena pada akhirnya teman-teman poinnya bukan kapan Tuhan Yesus datang. Tapi poinnya adalah bagaimana. Bagaimana supaya ketika hari itu tiba, ketika Tuhan Yesus datang, saya sudah ready. Saya mesti ngapain? Saya mesti gimana? Saya harus dalam posisi seperti apa? Saya harus dalam kondisi seperti apa? Itu poinnya, bukan soal kapan. Nah karena itu pertama kita perlu kenali tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang menunjukkan hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah kalau teman-teman lihat dari awal pasal ini sampai ayat 27, Tuhan Yesus kasih banyak tanda teman-teman. Akan ada penyesat, akan ada peperangan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat, akan ada kelaparan, anak-anak Tuhan dipukul, saudara akan saling bunuh, anak-anak berontak sama orang tua, bahkan anak-anak membunuh orang tua. Bahkan akan ada siksaan yang luar biasa. Ini tanda-tandanya teman-teman. Tanda-tanda kalau hari itu sudah semakin dekat. Nah, tapi gak ada yang tahu kapan. Karena itu di sini katakan kita perlu aware sama tanda-tanda ini. Kita perlu mengenali dan tahu tanda-tanda ini. Makanya di sini Tuhan Yesus kasih perumpamaan kayak pohon ara gitu ya. Pohon ara itu ketika rantingnya mulai lembut, ketika mana lagi nih? Ketika dia mulai bertunas gitu ya, maka orang-orang akan tahu pada waktu itu berarti musim panas sudah dekat. Nah sama juga ketika kita tahu, kita kenal ada tanda-tanda tentang akhir zaman mungkin ya. Kita bilang tanda-tanda akhir zaman, ada penyesat, ada peperangan dan sebagainya. Harusnya situ kita sadar, kita aware, oh ini waktunya udah dekat nih. Nah ketika lihat tanda-tanda yang ada, terus apa teman-teman? Pertanyaan gitu kan,
Udah tahu nih, ada penyesat, ada penganiayaan dan sebagainya, ada gempa bumi dan sebagainya. Terus apa? Itu pertanyaannya kan. Terus bakal ada apa? Nah, ayat 26 ini bilang begini teman-teman. Pada waktu itu, setelah semuanya selesai, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan, ini di garis bawah teman-teman, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi setelah semua selesai teman-teman, setelah penderitaan, penganiayaan, setelah kelaparan, semuanya itu selesai, maka Tuhan akan mengumpulkan orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih ini bukan dipilih begitu teman-teman, tapi mereka adalah orang-orang yang didapati setia sampai dengan akhirnya. Setia ini berarti mereka berhasil untuk tetap menyatakan percaya mereka. Setia di sini berarti mereka berhasil melawan setiap godaan-godaan kedagingan dan sebagainya. Nah, makanya di sini penting sekali untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Itu poin kedua, makanya penting sekali, ini dia poin kedua, setelah kita kenali tanda-tandanya, kita perlu untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Kenapa harus hati-hati? Kenapa harus jaga-jaga? Karena sekali lagi tanda-tandanya memang ada, bahkan sebenarnya dari zaman Paulus waktu itu sudah ada penganiayaan besar-besaran. Orang-orang Kristen dimasukin ke Kolosium, ke tempat-tempat singa, mereka dianiaya besar-besaran di situ. Tanda-tandanya sudah ada dari zaman Paulus. Tapi sampai hari ini pun kenyataannya akhir zaman itu belum datang. Makanya penting sekali buat kita, makanya di ayat terakhir, di ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi Tuhan Yesus pengen bilang, sampai waktunya tiba, kamu harus terus berjaga-jaga. Nah, turun dulu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya untuk hati-hati dan berjaga-jaga? Bagaimana caranya untuk berhati-hati dan berjaga-jaga? Murid-murid di sini teman-teman harus punya cara hidup, cara berperilaku yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan dan terus mengejar kekudusan. Nah, itu murid-murid dan juga untuk setiap kita yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka nggak boleh mudah terlena dengan hal-hal yang menyenangkan daging. Dan kehidupan yang kudus itu harus menjadi lifestyle mereka. Nah teman-teman, Roma 13 ayat 11-14 bilang begini. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita masih percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Yesus Kristus. Hidupi gaya hidup Yesus Kristus begitu ya. Setiap hari sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, dibilangnya sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi peringatan untuk berjaga-jaga ini teman-teman bukan hanya untuk murid-murid tapi juga untuk setiap kita. Tanda-tandanya sudah jelas begitu ya. Karena itu jangan sampai kita tertidur teman-teman. Jangan sampai kita tertidur tadi ya. Jangan sampai kamu jadi orang yang bodoh, yang tertidur, yang asik menikmati dunia, tetapi kamu lupa berjaga-jaga. Karena ingat waktunya gak ada yang tahu teman-teman. Bisa jadi besok, bisa jadi sebentar setelah kebaktian, bisa jadi lusa, gak ada yang tahu teman-teman. Kalau 2 minggu lalu begitu ya, kita diingatkan khotbahnya juga tentang berjaga-jaga begitu ya teman-teman. Tapi 2 minggu lalu kita membahas soal status kita sebagai anak-anak terang yang
seharusnya status itu membuat saya untuk berjaga-jaga. Setelah saya tahu nih, kalau 2 minggu lalu saya tahu, maka harusnya di minggu ini saya 1 step lebih maju. Saya harusnya lebih maju 1 langkah, teman-teman. Di sini seharusnya saya sudah harus mulai ready, saya harus mulai merenung, dan seharusnya saya sudah mulai moving. Jadi bukan cuma sekedar tahu, oke, saya anak Tuhan, saya sudah diselamatkan, dan oke, ya sudah selesai gitu ya. Jangan sampai kita malah senang-senang aja gitu, santai-santai aja gitu ya. Jangan jadikan keselamatan itu sebagai satu kebanggaan atau excuse untuk kita nggak moving, teman-teman. Karena ingat, di sini dikatakan hati-hati dan berjaga-jagalah. Ini peringatan buat setiap murid dan juga setiap orang percaya. Hati-hati dan berjaga-jagalah. Jangan sampai ketika waktunya tiba nih ya, Tuhan Yesus datang, kita malah tidur kerohaniannya, teman-teman. Kita masih belum benar-benar percaya. Jangan sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tanya, abis ini kamu masuk surga apa neraka? Itu aja jangan-jangan kita belum tahu. Ketika ditanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Jadi yakin masuk surga apa neraka? Bingung di situ. Apakah itu benar-benar percaya? Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, terus kita ini masih suka percayanya tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Ketika saya lagi susah, lagi dalam kondisi yang buruk, saya buru-buru berdoa, saya buru-buru tanya Tuhan. Tapi ketika saya lagi happy-happy, saya hidupnya kayak bukan orang percaya. Saya hidupnya sekarep pedewe, suka-sukanya sendiri. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, saya masih suka melakukan apa yang saya suka, bukan apa yang Tuhan suka. Ketika Tuhan Yesus datang, saya masih asik dengan kehidupan saya, dengan kesenangan saya. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus malah bilang, saya gak kenal kamu tuh. Teman-teman, itu hancur banget loh. Itu bakal jadi satu hal yang sangat menyeramkan, harus aku bilang. Itu hal yang paling menyeramkan ketika Tuhan bilang, saya gak kenal kamu. Padahal bisa jadi kamu nyanyi rohani tiap hari, bisa jadi kamu saat teduh tiap hari, bisa jadi loh. Bisa jadi kamu melakukan banyak hal yang rohani, tapi ketika kita gak berjaga-jaga, hati-hati teman-teman. Tuhan Yesus bilang dia gak kenal kamu. Nah karena itu, apa yang harus kita lakukan tadi? Hati-hati dan berjaga-jaga. Ayo mulai bangun relasi, ayo mulai melihat setiap hal dari kacamata Tuhan. Kira-kira kalau dalam posisi ini saya harus bagaimana? Kalau saya ini anak Tuhan, firman Tuhan bilang seperti apa? Ketika sekarang saya mulai menjalani hari-hari, saya mau mengutamakan apa yang Tuhan mau. Saya doa dulu. Mau itu ujian, mau itu masuk kuliah, mau itu masuk SMA, mau itu masuk di mana-mana, mau itu ngapain aja. Utamain dia yang paling pertama. Itu namanya berjaga-jaga, teman-teman. Biar ketika waktunya tiba, ketika Tuhan Yesus balik lagi kedua kali, teman-teman sudah ready. Teman-teman bukan cuma tahu status, bukan cuma tahu teman-teman anak-anak Tuhan, tapi teman-teman udah ready. Teman-teman udah mempersiapkan diri teman-teman. Nah jadi biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk tetap hati-hati dan berjaga-jaga. Bukan cuma kenali tanda-tanda, tapi juga siap. Saya sudah bangun relasi saya dengan Tuhan, saya sudah ikut kehendak Tuhan, dan saya sudah hidupnya terus menikmati dan memuliakan Tuhan. Jadi pertanyaannya, are you ready? Ready gak kalau sebentar Tuhan Yesus datang? Itu jawabannya ada di teman-teman sendiri gitu ya. Jadi selamat mempersiapkan diri teman-teman untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan boleh terus hadir dalam kehidupan kami. Tuhan boleh terus menyatakan anugerah Tuhan buat setiap kami. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu siap, selalu berjaga-jaga, selalu berhati-hati dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan boleh terus menuntun kami. Karena kami sungguh memerlukan Tuhan untuk boleh melangkah
dalam hari-hari ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami dan boleh terus menemani kami di hari-hari ke depan kami. Dan kalau saat ini kami akan berdoa, menyerahkan untuk syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika hari-hari ini mungkin bangsa dan negara kami masih terus berjuang mengatasi COVID, bahkan mungkin masalah-masalah lainnya, biarlah Tuhan yang boleh menolong. Dari badan pemerintahan yang paling rendah sampai paling atas, Tuhan yang berikan mereka hati, semangat, sukacita, bahkan integritas dalam mereka mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Khususnya untuk Jawa Timur yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum, biarlah Tuhan yang juga boleh menolong. Setiap masyarakat di Jawa Timur boleh memilih dengan tepat. Mereka boleh sungguh-sungguh mendoakan dan menggumulkan siapa pemimpin yang tepat untuk Jawa Timur. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kami yang saat ini di rumah, yang saat ini sedang beribadah. Kami bersyukur kalau kami sudah melewati sampai di bulan November ini. Kami akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian akhir. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami semangat juga untuk belajar dan mempersiapkan diri. Dan biarlah waktunya tiba kami boleh menyelesaikan setiap soal-soal yang ada dengan baik. Dan biar itu semua kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang juga boleh menolong kami khususnya di dalam keluarga kami. Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh terus senantiasa menjadi terang. Kami boleh senantiasa menyatakan kasih Kristus dimanapun, khususnya di dalam keluarga kami. Kami juga rindu Tuhan berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan pribadi kami. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong pergumulan pribadi kami apapun itu. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan yang boleh menyatakan apa rencana solusi yang paling baik dalam setiap pergumulan kami. Tolong kami supaya kami boleh terus bergantung dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini setiap seru kami, pergumulan kami, dan kami rindu mengakhiri doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, firman Tuhan telah kita terima dan kini saatnya kita akan bawa persembahan. Dan persembahan rekan-rekan dapat lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dapat dilakukan melalui transfer ke bank nomor rekening yang seperti di bawah ini. Yang kedua dapat dilakukan melalui fintech yang lain. Dan yang ketiga, rekan-rekan bisa kumpulkan persembahan di rumah dengan dimasukkan di amplop yang tertutup. Setelah 1 bulan dapat dihubungi kantor gereja untuk diambil. Dan persembahan akan didasari dari ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat keempat. Demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memuaskan, mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kami percaya yang kami rasakan, yang kami alami, bahwa apa yang boleh kami kumpulkan itu semuanya juga datang dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan kuduskan dan layakkanlah persembahan kami ini untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Sang Kepala Gereja kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Are you ready guys? Ready dong. Biarlah lewat firman yang disampaikan tadi kita dapat berkomitmen dan bertekad untuk selalu taat dan setia terhadap firman Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Kita usai perjumpaan kita di minggu ini bahwa dengan mengikuti Yesus itulah kerinduan dari masing-masing setiap kita.
Teman-teman, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus menolong setiap kita selalu berjaga-jaga, selalu bersiap, mulai dari hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin.